Bapa yang Maha Kasih di dalam sorga, segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu atas kasih karunia keselamatan yang telah Kau berikan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan atas segala pemeliharaanmu bagi kami hingga saat ini. Bapa, kembali kami datang kepadamu dalam ibadah rumah tangga jemaatmu di GKP Pondok Melati. Kiranya sembah sujud kami di malam ini boleh Engkau terima sebagai ungkapan kasih dan syukur kami kepadamu. Pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir, dan berkatilah kami yang hadir pada saat ini. Kami pun, ya Tuhan, pada saat ini akan mendengar firman-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami, dan isi dengan hikmat Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya, sebab yang penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya.
Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Kita kembali dalam kebaktian rumah tangga GKP Jumat Pondok Melati, dan kita bersama-sama hari ini hendak merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat pertama sampai 11 dengan tema menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini sebagai seorang pengikut Kristus, maka kita bersama-sama memiliki tugas dan peran untuk dapat mewujud nyatakan setiap pengajaran Kristus dalam laku hidup kita. Pertama, kita mau diajak untuk mengarahkan hati dan pikiran kita sebagai pribadi yang mengenal Kristus ketika menjalani kehidupan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, secara khusus dalam pembacaan kitab kita, pertama-tama mau mengingatkan bahwa berita keselamatan, berita sukacita, atau Injil yang kita bersama-sama dengarkan merupakan satu keyakinan iman bahwa kehadiran Kristus membawa sukacita, membawa damai sejahtera bagi setiap kita. Kehadiran Kristus sebagai Mesias, Sang Juru Selamat kita yang hidup, membawa kita pada pengharapan akan keselamatan yang penuh yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Injil itu yang mengingatkan dan meneguhkan kita bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sehingga kita mau diselamatkan. Inilah yang menjadi penting Bapak Ibu, bahwa kehadiran Kristus membawa sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kita. Maka kita yang mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pun harus membagikan kabar sukacita atau Injil ini kepada orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Dimulai dari keluarga, dari persekutuan di mana kita ada, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Memberitakan Injil bukan berarti Bapak Ibu harus berkhotbah, harus memberikan kesaksian-kesaksian yang penuh tentang Kristus, siapa Kristus, dan sebagainya. Tetapi memberitakan Injil dapat dimulai dengan kita meneladani apa yang Kristus perbuat, apa yang Kristus ajarkan, di mana Kristus hadir membawa terang, membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Kehadiran Kristus mengubahkan cara pandang kita yang keliru dalam hal beribadah, bahwa ibadah yang sejati adalah keseluruhan laku hidup kita. Maka kita pun harus mengubah cara pandang kita dalam hidup beribadah. Kehadiran Kristus membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Sebab Kristus datang kepada mereka yang tersisihkan, mereka yang sakit, mereka yang tidak dipandang. Maka kita pun dalam menjalani kehidupan pun perlu meneladani apa yang Kristus lakukan. Kita datang, hadir, membawa sukacita, membawa damai sejahtera bagi mereka yang tersisihkan. Kita melawat mereka yang sakit, mendukung, menopang, sehingga kehadiran kita merepresentasikan kehadiran Kristus, sehingga kerajaan Allah itu boleh dirasakan dalam kehidupan orang-orang yang kita jumpai. Rasul Paulus juga melihat dirinya dalam melakoni dan juga melakukan tugas dan peran memberitakan Injil. Ia dulu menjadi seorang yang menganiaya jemaat-jemaat orang-orang percaya. Tetapi Rasul Paulus pun akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah
demi sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan Yesus ajarkan. Paulus bukan orang yang baik sedari awal, tetapi dia mau berubah menjadi baik karena dia telah menerima Injil atau berita sukacita, berita keselamatan yang Tuhan Yesus berikan dan nyatakan. Maka kita pun sejatinya sama seperti Paulus, Bapak Ibu. Kita mungkin bukan orang yang baik sedari awal. Kita pasti pernah melakukan berbagai kesalahan. Kita mungkin pernah menyakiti hati Tuhan. Kita mungkin pernah melakukan kekeliruan dalam hidup kita. Tetapi kita bersama-sama diajak untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Berubah menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak Kristus. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang sempurna, tetapi kita dilayakkan oleh Tuhan untuk bisa menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, untuk bisa memberitakan Injil, kabar sukacita dan keselamatan kepada orang-orang yang dijumpai. Maka hari ini, ketika kita bersama-sama beribadah dalam kebaktian rumah tangga, kita mau diingatkan bahwa pertama, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kepada Yesus yang telah menyelamatkan kita, supaya kita bersama-sama mengingat bahwa kita memiliki pengharapan karena anugerah keselamatan, berita sukacita, Injil yang kita terima. Maka dari situ kita pun diajak untuk mengambil peran, melakukan yang terbaik. Sadar bahwa kita penuh dengan keterbatasan. Sadar bahwa kita bukan orang yang baik-baik saja. Tetapi kita mau berubah menjadi lebih baik dan terus menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah, yakni damai, sejahtera, dan sukacita, serta memberitakan keselamatan yang Tuhan berikan melalui tingkah laku, perbuatan, tutur kata kita, sehingga orang dapat melihat terang Kristus melalui kehidupan kita. Mulailah dari keluarga terdekat kita, mulailah dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga kita mampu untuk mewartakan kabar sukacita dan damai sejahtera Injil Tuhan kepada semua orang. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu hati menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersama-sama datang kepadamu. Kami mensyukuri anugerah kehidupan yang Tuhan beri. Kami mensyukuri setiap kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih ketika kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini, kami bersama-sama mau diingatkan bahwa ada anugerah keselamatan dan pengharapan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Melalui pengorbanan Kristus, maka kami pun diminta untuk berperan, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, menyatakan sukacita damai sejahtera bagi setiap orang yang kita jumpai. Kami sadar, kami penuh dengan keterbatasan, tetapi Tuhanlah yang akan menyertai dan juga memperlengkapi setiap kami. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa saat ini bagi saudara-saudara kami, secara khusus mereka yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak Setia Wiradana Mondong, Ibu Mardiana Rahmi Mikaliwati Leonard, Ibu Rusmiati Sakinem, Ibu Herni Dwimiati Rosi Leonard, anak Alfa Julian Handika, anak Heskia Paskah Pratama, Bapak Teguh Prasongko, Bapak Joni, Ibu Megi Margareta, Saudari Eva Teresia Pradina, Ibu Niwayan Triani Setiawati, Saudari Niputu Priyanka Larasati Rudiwangsa,
Ibu Feti Oktaviane Lonteng, Bapak Sony Efraim, dan saudara kami yang lain yang dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan. Tuhan menopang mereka, Tuhan menyertai dalam proses pemulihan, obat makanan minuman, perawatan medis, Tuhan yang berkati. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pun kami berdoa bagi para orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut dan mengalami kelemahan fisik. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Milaga Niman dan Ibu Waginem, Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai mereka dalam masa tua mereka. Sehingga sukacita damai sejahtera boleh mereka rasakan melalui kehadiran anak cucu menantu dan sanak keluarga yang mendampingi. Kami menyerahkan kehidupan para orang tua kami ke dalam tangan kasihan Tuhan. Pun kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam pekan ini mengalami pertambahan usia. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak David Senen, Bapak Ferry Heski Salibana, Bapak Tommy Huta Barat, Bapak Bambang Setiasno, Saudara Moses Senen, dan saudara kami yang lain. Biarlah tambah usia, bertambah juga hikmat dan anugerah yang Tuhan beri dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh senantiasa bersyukur untuk kasih penyertaan Tuhan, untuk setiap berkat dan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi kehidupan kami masing-masing, di tengah-tengah keluarga kami, cinta kasih Tuhan yang akan terus menaungi sehingga kerukunan kedamaian boleh kami rasakan. Anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, Tuhan yang berkati dan sertai. Pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan yang kiranya memberkati. Kami berdoa ya Tuhan bagi kehidupan pelayanan kami, tengah-tengah jemaat GKP Pondok Melati, Tuhan berkati para penatua, anggota komisi-komisi, panitia-panitia, segenap fungsionaris, sehingga mereka boleh melakukan penata layanan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk rencana-rencana ke depan bagi jemaat kami di GKP Pondok Melati, Tuhan yang juga memberkati menyertai. Secara khusus untuk kebaktian peresmian pelayanan Pendeta Deru Noron, Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai. Segala sesuatu yang kami butuhkan, Tuhan yang cukupkan. Kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, Tuhan yang kiranya memberkati upaya-upaya yang dilakukan. Tuhan berkati juga para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah. Mereka boleh memimpin dengan arif dan bijak seturut kehendak Tuhan. Ini doa, ini permohonan kami Tuhan. Dengar dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu. Dan doa ini kami alaskan hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami akhiri doa ini dengan doa yang Tuhan disajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6b sampai yang ke-8 yang berbunyi demikian. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Persembahan akan diiringi nyanyian pujian jemaat. Sudahkah yang terbaik ku berikan?
Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau telah mengaruniakan bagi kami segala perkara di dalam Yesus Kristus. Kini kami datang dan membawa persembahan kami kehadapan-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan menguduskan persembahan ini, agar dapat dipergunakan dengan baik dalam membangun gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin.